Pada kali ini aku akan membahas 20 soal statistika dasar. Soal yang pertama yaitu diberikan suatu data, yaitu ada 62, 72, 66, 79, 83, 61, 62, 85, 72, 64, 74, 71, 42, 38, 91, 66, 77, 90, 74, 63, 64, 68, dan 42. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa terdapat N berjumlah sebanyak 23, di mana N ini adalah banyak dari data tersebut. Nah, di sini kan ditanyanya yaitu nilai tengah atau mediannya, maka kita dapat tulis ditanya yaitu nilai tengah atau median dari data tersebut. Nah, untuk mencari nilai tengah dari data ini, kita akan menjawab dengan cara pertama, yaitu mengurutkan data terlebih dahulu dengan menggunakan diagram batang dan daun, di mana diagram batang dan daun ini kita gunakan untuk memvisualisasi suatu data dengan memisahkan batang dan daunnya, di mana batang ini adalah digit depan dari suatu data dan daun ini adalah digit terakhir dari suatu data. Oke. Jadi yang pertama kita urutkan data terlebih dahulu dengan menggunakan diagram batang dan daun. Nah, ini maaf ya, ini diagram batang. Nah, kan kita akan memisahkan suatu data, ya, jadi kita membuat suatu garis sebagai pemisahnya. Kemudian kita urutkan digit depannya dulu, yaitu berarti kan puluhannya, baru satuannya di belakang. Nah, kita lihat terlebih dahulu di datanya, digit depan yang paling kecil adalah 3. Lalu selanjutnya ada 4, kemudian ada 6, 7, 8, dan 9. Nah, 3 digit yang depannya 3 satuannya adalah 8. Kemudian 4, kita coret dulu ya yang sudah ditulis supaya tidak keliru. Nah, yang digitnya 4 depannya 4 adalah 2, 42, maka karena ada 2 kita tulisnya 2 kali. Kemudian 6, kita lihat yang di depannya 6 adalah 61, kita tulis 62, kita tulis, apakah ada lagi 62, ada 2, kemudian 63, kemudian ada 64, ada lagi 64-nya, kemudian 65 tidak ada, lanjut ke 66. 66 ada berapa jumlahnya? Ada 2. Kemudian 66, 68, apakah ada lagi 68? Kita lanjut ke 70-an yang depannya 7. Itu ada 71, kita tulis 72, ada tidak ya? Ada. Kemudian 72-nya 2 kali, 73 tidak ada, 74 tidak ada, 74 ada, 74 ada 2 kali, 74, 77 tadi ya, 77, 79,
Dan udah, berarti lanjut ke yang 8, yaitu ada 83 dan 85. Lanjutnya 90 dan 91, 0 dan 1. Nah, sepertinya sudah tercatat semua, maka kita akan mencari frekuensi atau banyak data, banyak dari data tersebut. Nah, kalau N tadi adalah banyak data dari seluruh data, nah kalau frekuensi FI itu adalah banyak data per datanya. Jadi misalkan yang 30-an ini ada berapa frekuensinya yang muncul. Nah, 30 ini cuma ada satu, yaitu 38, maka frekuensinya ada satu. Nah, frekuensi atau FI ini lebih ke rentang atau intervalnya ya teman-teman. Jadi jika yang dicarinya 40-an, interval 40-an, nah berarti frekuensinya itu frekuensi yang munculnya adalah frekuensi dari 40 tersebut. Nah, sekarang kita ke 40. Nah, 40 ini terdapat dua data yang muncul, yaitu 42-nya 2 kali, maka frekuensinya 2 kali. Dan 60 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kali yang muncul, dan 70-an ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, dan 80 ada 1, 2, 2, dan 90 juga ada 2. Maka kita jumlahkan frekuensinya. 1 tambah 2, 3, 9 ditambah 3, 12, 12 tambah 7, 19, 19 tambah 2, 21, 21 tambah 2, 23. Maka jumlah frekuensi adalah 23 yang sama dengan jumlah N. Nah, setelah kita mengurutkan datanya, kita akan mencari letak Q2, yang dimana rumusnya adalah I dikali N tambah 1 dibagi 4. Nah, I ini adalah letak Q-nya. Karena letak Q-nya adalah kita nyari Q2, maka I-nya adalah 2. Nah, lalu kita substitusikan I sama dengan 2, N yaitu 23 ditambah 1 dibagi 4. Nah, 2 dikali 23 tambah 1 ialah 24 dibagi 4. 2 dikali 24 adalah 48 dibagi 4, yaitu 12. Nah, karena 12 ini adalah bilangan bulat dan tidak mempunyai desimal, sedangkan kita akan mencari nilai Q2 dengan menggunakan rumus yang terdapat desimalnya. Maka 12 ini sama dengan 12 ditambah 0,0 atau sama dengan 0. Nah, maka kita akan mencari nilai Q2-nya dengan rumus XR ditambah D dikali XR tambah 1 dikurangi XR. Nah, tadi kan kita sudah menemukan letak Q2-nya yaitu di 12. Nah, 12 ini sama dengan 12 ditambah 0,0. Nah, 12 ini sama dengan R-nya dan 0,0-nya ini sama dengan D-nya. Kemudian kita tulis XR. R-nya yaitu 12 ditambah 0, X 12 ditambah 1 dikurangi X 12. Nah, X 12 ini adalah maksudnya itu data keberapa? Ke 12, karena X-nya itu 12. Nah, kita lihat di diagram batang dan daun yang tadi, data ke-12 itu yang mana? Nah, kan dari atas ya kita hitungnya 38, 1, 42-nya 2 kali, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka data ke-12-nya adalah 68 ditambah 0 dikali X12 tambah 1, yaitu X13. Nah, setelah X12 kan tadi 68, maka kita lihat X13-nya adalah 71. 71 dikurangi X12-nya yaitu 68 sama dengan 68 ditambah 0 dikali 71 dikurangi 68 adalah 3. Jadi hasilnya 68 ditambah 0 dikali 3 adalah 0 sama dengan 68. Nah, dari sini kita dapat temukan, jadi
nilai Q2 atau median adalah 68. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, di soal nomor 2 ini kita akan menentukan mean atau rata-rata dari suatu tabel interval. Nah, di sini sudah disediakan tabel yang berisi interval beserta frekuensinya. Jadi intervalnya itu dari 13 sampai 68 dengan W atau lebar kelasnya yaitu 7. Nah, jadi kita akan menentukan mean yang dimana di dalam layar ini sudah kami sediakan tabel untuk untuk mempermudah perhitungan mean ya teman-teman. Jadi di sini ada tabel XI dan tabel XI-FI. Nah, kenapa tabel XI dan XI-FI ini ada? Karena tabel XI ini kita mencari nilai tengah dari interval yang berada di tabel sebelahnya. Nah, dan kita sudah menemukan XI atau nilai tengahnya itu dari semua interval dan kita kalikan dengan frekuensi, lalu kita jumlahkan, maka ditemukan hasilnya itu 1183. Nah, sekarang kita akan mencari mean atau rata-rata dari interval tersebut ya teman-teman. Jadi kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N di XI dikali FI per N. Nah, dari rumus ini kan ada XI dikali FI. Nah, oleh karena itu kita menggunakan tabel XI FI ini untuk mempermudah perhitung jumlahnya, karena kita membutuhkan jumlahnya teman-teman, dan kita juga membutuhkan XI untuk dikali dengan frekuensi. Dan maka karena kita sudah menghitungnya dan sudah menemukan hasilnya, maka kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu 1183 dibagi N-nya teman-teman. Ini berapa? Yaitu jumlah seluruh frekuensi, yaitu 35. Nah, kita temukan 1183 dibagi 35 adalah 33,8 teman-teman. Jadi nomor 2 yaitu menentukan mean sudah ditemukan, jadi mean atau rata-ratanya adalah 33,8 teman-teman. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya, yaitu kita tentukan median dari tabel di atas. Nah, median ini yaitu nilai tengah. Namun median ini berbeda dengan XI yang tadi kita cari. Mengapa? Meskipun median dan X ini sama-sama nilai tengah, namun median dan XI ini berbeda ya teman-teman. Median ini adalah nilai tengah dari seluruh interval. Kalau XI ini hanya interval tertentu saja teman-teman. Jadi kita akan mencari median atau nilai tengah dari seluruh interval di atas. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk mencari median ini kita harus mencari letaknya dulu teman-teman. Kita mencari letak Q2. Nah, letak Q2 ini rumusnya yang tadi di soal pertama teman-teman, yaitu I dikali N ditambah 1 per 4, yang dimana I nya itu adalah 2, N nya 35 ditambah 1 per 4. Nah, berarti sudah kita temukan 2 dikali 36 per 4 atau 72 dibagi 4 sama dengan 18. Nah, karena kita sudah menemukan letak Q-nya di mana, mari kita cari berada di mana Q2 ini ya teman-teman. Kita lihat dari frekuensinya, yaitu ada 2, 7, 12. Nah, kita jumlah teman-teman, jadi 2 ditambah 7 adalah 9, ditambah 12 adalah 21. Nah, kita lihat nih, kalau di interval 27 sampai 33 saja sudah sampai 21, berarti letak Q2 yang ada di 18 itu di sini teman-teman.
di interval 27 sampai 33. Nah, karena kita sudah tahu di mana letak Q2-nya, maka kita cari nilainya ini berapa teman-teman, nilai Q2. Nah, kita menggunakan rumus yang berbeda ya teman-teman. Kalau yang soal pertama tadi itu rumus untuk data tunggal. Nah, karena ini data kelompok atau data yang interval yang punya rentang, maka kita menggunakan rumus B ditambah I dikali N per 4 dikurangi CF per F dikali W. W itu yang tadi teman-teman lebar kelasnya yaitu 7 ya teman-teman. Nah, B-nya yaitu batas bawah. Nah, di sini kan intervalnya 27 sampai 33 ya teman-teman. Nah, batas bawahnya ini adalah 27. Nah, 27 ini kita kurangi dengan 0,5, berarti 26,5 ditambah I-nya yaitu 2 dikali 35 per 4 dikurangi CF. CF itu frekuensi sebelumnya teman-teman, frekuensi dari sebelum letak Q2 itu yaitu 9 per F-nya yaitu frekuensi di letak yang interval tadi yaitu 12 per W-nya itu 7. Lalu kita hitung, kita operasikan 26,5 ditambah 2 dikali 35 adalah 70 dibagi 4 dikurangi 9 per 12. Nah, 7 dikali 7. Kita lanjut ke sampingnya teman-teman. Nah, 70 dibagi 4 itu adalah 17,5 teman-teman. Jadi sama dengan 26,5 ditambah 17,5 dikurangi 9 per 12 dikali 7. Nah, 26,5 ditambah 17,5 dikurangi 9 itu adalah 8,5 dibagi 12 ya teman-teman dikali 7. Nah, kita temukan hasilnya 26,5 ditambah 8,5 dibagi 12 dikali 7. Nah, kita karena kita ini ada perkalian dan pembagian dan itu nilainya setara teman-teman. Jadi kita bisa mengoperasikan perkalian dulu atau pembagian dulu. Namun di sini saya mengoperasikan perkalian terlebih dahulu teman-teman. Jadi 8,5 dikali 7 yaitu 59,5 dibagi 12. Nah, 59,5 dibagi 12 itu adalah 4,95. Nah, lalu kita jumlahkan, maka ditemukan hasilnya 31,45. Jadi nilai Q2 atau nilai median dari interval tabel di atas yaitu 31,45. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu tentukan modus dari tabel yang tadi ya teman-teman. Nah, modus ini teman-teman pasti sudah tahu, modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau yang sering muncul. Namun karena tabel tadi itu berupa interval atau kelompok, jadi untuk menentukan modusnya itu lebih susah ya teman-teman, karena kita harus teliti di mana yang paling banyak munculnya itu teman-teman. Karena kan kalau interval itu kan dikumpulkan dalam suatu rentang ya teman-teman. Nah, jadi untuk menentukan modusnya untuk soal nomor 4 ini kita menggunakan rumus mo atau modusnya, yaitu rumusnya adalah B ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali W. Nah, B itu yaitu batas bawah ya teman-teman, yang dimana B itu adalah tepi bawah dikurangi dengan 0,5. Nah, D1 itu adalah frekuensi modusnya dikurangi dengan yang sebelumnya, dan kalau D2 itu dikurangi dengan yang setelahnya. Lalu kalau W ini adalah
lebar kelasnya. Jadi mari kita lihat tabel yang tadi teman-teman. Nah, tabel di sini kita lihat yang frekuensinya itu paling banyak, yaitu ada di rentang 27 sampai 33, yaitu frekuensinya adalah 12 ya teman-teman. Nah, jadi di frekuensi 12 ini tepi bawahnya adalah 27,5, berarti batas bawahnya adalah 26,5 karena dikurangi 0,5. Lalu kita tadi mencari D1-nya. D1-nya yaitu frekuensinya yaitu 12 dikurangi dengan yang sebelumnya dikurangi 7. 12 dikurangi 7 adalah 5, berarti D1-nya adalah 5. Kemudian kita cari D2-nya. D2 itu yang dikurangi setelahnya, 12 dikurangi 5 yaitu 7. Nah, kita sudah menemukannya. Lalu kita substitusikan ke rumus yang tadi teman-teman. Jadi B-nya atau batas bawahnya adalah 26,5 ditambah 5 per 5 ditambah 7 dikali W. Nah, 26,5 ditambah 5 per 12 dikali 7. Oh maaf, ini W-nya harusnya 7. Nah, kemudian kita operasikan 26,5 ditambah 5 per 12 itu adalah 0,416 dikali 7, lalu kita ke samping ya teman-teman. 26,5 ditambah ini 0,416 dikali 7 adalah 2,912, berarti hasilnya adalah 29,412. Modus atau nilai yang paling banyak muncul di tabel kelompok tadi adalah 29,412. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kita menentukan jangkauan interkuartil atau IQR. Nah, di sini sudah terdapat tabel interval kelas limit beserta frekuensinya dengan jumlah totalnya itu ada 45 teman-teman. Nah, jangkauan interkuartil ini adalah apa ya? Jangkauan dari Q1 Q3 dikurangi Q1 teman-teman, itu untuk cara menentukannya. Nah, jadi untuk menentukan jangkauan interkuartil itu kita harus mencari nilai Q1 dengan Q3 lalu dikurangkan. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu letak Q1 ya teman-teman, yaitu menggunakan rumus yang tadi I dikali N ditambah 1/4. Nah, karena sekarang kita nyarinya Q1 ya teman-teman, jadi I-nya itu 1. Nah, kita kali dengan N-nya yaitu jumlah seluruh frekuensinya atau banyak datanya yaitu 45 ditambah 1/4. Nah, jadi 46 dibagi 4 yaitu hasilnya adalah 11,5. Nah, di sini karena hasilnya koma berarti terdapat 11 untuk R dan 5,5 untuk D. Lalu kita menggunakan rumus nilai Q1 yaitu B ditambah I dikali N/4 dikurangi CF per F ini ya dikali W. Nah, B-nya itu adalah batas bawah. Nah, ini kelas limitnya ini masih tepi teman-teman, belum dikurangi 0,5. Jadi kita kurangi dengan 0,5 dulu. Jadi kan ini kan letak Q pertamanya itu Q1-nya di 11,5. Nah, kita lihat di frekuensinya 8, 2 tambah 8 10. Nah, berarti belum 11 teman-teman. Jadi 11-nya itu ada di frekuensi yang interval 32 sampai 42, yaitu di frekuensi 15, karena 11 masuknya sudah yang ke ini teman-teman, interval selanjutnya. Nah, berarti batas bawah
untuk Q1 itu 31,5 ya teman-teman, ditambah I dikali N, I nya 1 dikali 45/4 dikurangi CF, itu frekuensi sebelumnya adalah 10 dikurangi dengan frekuensinya yaitu 15 dikali W nya adalah 11 ya teman-teman. W itu adalah lebar kelasnya, setelah dihitung itu 11, lalu kita operasikan 31,5 ditambah 45 dibagi 4 adalah 11,25 dikurangi 10 dibagi 15 dikali 11 yaitu 31,5 ditambah 1,25 dibagi 15 dikali 11, hasilnya adalah 31,5 ditambah 0,083 dikali 11 sama dengan 31,5 ditambah 0,913 sama dengan 32,413. Nah, ini adalah nilai Q1 nya ya teman-teman. Nah, kita membutuhkan Q3 nya untuk mencari jangkauannya, jadi kita cari lagi letak Q3 ya teman-teman, pakai rumus yang tadi yaitu I dikali N tambah 1/4. Nah, sama dengan I nya ini sekarang 3 ya teman-teman, 3 dikali 45 ditambah 1/4 sama dengan 3 dikali 46/4, maka hasilnya adalah 138 dibagi 4 sama dengan 34,5. Nah, 34 ini adalah R nya dan 0,5 ini adalah D nya ya teman-teman. Nah, jadi setelah kita menemukan letak Q3 nya, kita lihat kembali di mana letak Q3 tersebut ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi tabel yang sebelumnya teman-teman. Ini kan udah sampai di 10 kan tadi 15, 25. Nah, 25 coba kita tambah dengan frekuensi setelahnya 7 yaitu 32, terus ditambah dengan 10 42. Nah, karena tadi letak Q3 nya adalah 34,5, berarti letak Q3 nya ada di interval 54 sampai 64 ya teman-teman. Kemudian kita temukan bahwa batas bawahnya itu adalah 53,5 karena 54 dikurangi 0,5 ya teman-teman. Jadi kita masukkan ke dalam rumus nilai Q3 yaitu B ditambah I dikali N/4 dikurangi CF per F kali W, sama dengan tadi batas bawahnya adalah berapa ya, 53,5 ditambah I nya adalah 3 dikali 45/4 dikurangi CF nya adalah 32 per frekuensinya berapa tadinya, 10 B nya adalah 11. Lalu kita operasikan 53,5 ditambah 3 dikali 45 dibagi 4 itu hasilnya 33,75 dikurangi 32/10 dikali 11 ya teman-teman, jadi 53,5 ditambah 1,75/10 dikali 11. Lalu kita operasikan lagi 53,5 ditambah 1,75 dibagi 10 adalah 0,175 dikali 11, hasilnya 53,5 ditambah
1,925 sama dengan 55,425. Nah, kita sudah temukan nilai Q3 nya adalah 55,425 ya teman-teman. Nah, jangkauan interkuartil ini adalah jangkauan dari Q3 dikurangi sama dengan Q1. Jadi untuk mencari QR-nya berarti QR-nya sama dengan Q3 dikurangi Q1. Itu 55,425 dikurangi Q1 nya berapa tadi? 32,413. Hasilnya adalah 23,012. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Nah, di soal nomor 6 ini diberikan tabel interval kelas limit dari 5 sampai 46 dengan lebar kelasnya 7 ya teman-teman. Jadi kita bisa tulis diketahuinya. Diketahui W sama dengan 7 atau lebar kelasnya 7 ya teman-teman. Nah, di soal nomor 6 ini kita akan menentukan variansi dari tabel interval tersebut. Nah, untuk mencari variansi di sini kita sudah menyediakan tabel untuk mempermudah menghitung variansi teman-teman. Jadi di tabel ini sudah terdapat tabel XI, FIXI, XI kuadrat, dan FIXI kuadrat. Nah, tujuannya apa? Untuk karena kan di rumus variansi ini kita akan mencari jumlah FI dikali XI terus dikurangi dengan jumlah FI dikali XI kuadrat. Nah, untuk mencari jumlah FIXI dan FIXI kuadrat kita kan perlukan XI dan XI kuadratnya. Jadi kita menyediakan tabel ini untuk membutuhkan jumlah FIXI dan jumlah FIXI kuadrat. Nah, karena kita sudah menemukan jumlahnya, sudah menghasilkan, maka kita masuk ke rumus variansi. Jadi di rumus variansi ini atau S kuadrat itu sama dengan N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N FI dikali XI kuadrat dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N FI XI kuadrat. Nah, yang kedua ini kuadratnya di luar ya teman-teman. Jadi kita dibagi dengan N dikali N dikurangi 1. Nah, N ini adalah jumlah seluruh frekuensi. Nah, di sini jumlahnya adalah 25. Jadi 25 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N itu adalah jumlah dari FIXI kuadrat. Nah, sudah kita temukan yaitu 12.709 dikurangi dengan FIXI yaitu 487 dikuadratkan. Kemudian kita bagi dengan 25 dikali 25 dikurangi 1. Nah, lalu kita operasikan 25 dikali 12.709 adalah 317.725. Kemudian kita kurangi di 487 kuadrat itu adalah 237.169 dibagi 25 dikali 25 dikurangi 1 adalah 24. Lalu kita operasikan 317.725 dikurangi 237.169 itu hasilnya 80.556 dibagi 25 dikali 24 itu adalah 600. Kemudian kita bagi
80.556 dibagi 600 adalah 134,26. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini kita tentukan simpangan baku atau standar deviasi dari tabel yang tadi ya teman-teman. Terus karena simpangan baku atau standar deviasi ini masih menggunakan tabel yang tadi, dan rumus standar deviasi adalah akar dari variansi teman-teman. Jadi rumusnya tuh gini, sama dengan akar dari variansi. Jadi rumusnya tuh yang ini teman-teman. Nah, akar dari N sigma I sama dengan 1 sampai N Fi dikali Xi kuadrat dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N Fi dikali Xi kuadrat. Nah, gini, dibagi N dikali N dikurangi 1. Nah, kan tadi kita udah mengoperasikan ini ya teman-teman. Jadi kita ambil hasilnya, itu ini. Nah, berarti kita akarkan 134,26. Hasilnya adalah 11,587. Itu adalah simpangan baku atau standar deviasi dari tabel. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini terdapat soal cerita, yaitu seorang peneliti mencatat tinggi 15 tanaman kacang hijau. Untuk mengetahui tinggi rata-rata pertumbuhan tanaman, berapa rata-rata tinggi seluruh tanaman kacang hijau dalam sentimeter. Nah, di sini dari soal terdapat data 15 tanaman dengan data yang telah ditampilkan. Kemudian kita dapat ketahui bahwa terdapat N sama dengan 15. N ini adalah banyaknya data, yang berarti karena datanya dari 15 berarti N-nya yaitu ada 15. Kemudian ditanyakan ini adalah rata-rata tinggi seluruh tanaman. Berarti mean atau X bar yaitu berapa? Kemudian kita akan jawab. Nah, jawabnya ini pakai rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Xi, maaf ini N ya teman-teman, terus dibagi N. Nah, sigma I sama dengan 1 sampai N Xi itu adalah jumlah dari seluruh data. Jadi seluruh data dari yang 104 sampai 109 di sini ini kita jumlahkan ya teman-teman. Nah, kita jumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Karena kan ini datanya lumayan, ada 15 banyak, dan jumlah angkanya itu besar-besar ya teman-teman. Jadi untuk mempermudah, kan di sini ada beberapa data yang nilainya tuh sama atau angkanya sama, seperti ada 104. Nah, 104 ini ada 5 di sini tuh, 1 2 3 4 5. Nah, maka kita kali saja dengan 5, karena kan 104 ditambah 104 dan seterusnya sampai 5 itu sama saja dengan 104 dikali 5 teman-teman. Jadi kita 104 kali 5 lalu kita jumlahkan dengan, nah setelah angka 104, angka yang bukan mendekati sih, lebih besar dari 104 tapi tidak jauh, yaitu adalah 107. Nah, 107 ini cuma ada 1 teman-teman, jadi cuma ada ditambah dikali 1 doang, jadi 107, terus ditambah dengan 109 ini ada 1 2 3 4 5. Nah, 109 ini juga ada 5, maka 19 kita kali dengan 5. Kemudian kita tambah lagi
dengan 110. Nah 110 ini cuma ada satu ya teman-teman. Setelah 110 kita tambah dengan 111. 111 ini ada 2, jadi kita kali 2, kemudian ada 111 dan 112. Nah sepertinya ini sudah lengkap ya teman-teman. Kan di sini 104-nya ada 5, berarti 5 ditambah 5 itu 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah lalu kita bagi dengan n-nya, itu n-nya adalah 15. Nah setelah itu kita operasikan, jadi 104 dikali 5 yaitu 520 ditambah 107 ditambah 545 ditambah 110 kemudian ditambah 222 ditambah 112 dibagi 15. Nah kemudian kita operasikan, yaitu dihasilkan 1616 atau 1616 dibagi 15, yaitu 107,73 atau setara dengan 108. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Nah di soal nomor 9 ini berdasarkan data yang tadi, kan tadi kita sudah tahu berapa rata-rata tinggi seluruh tanamannya. Nah sekarang kita mau mencari tahu tanaman mana atau tinggi tanaman mana yang paling banyak muncul. Nah di sini kita harus mencari tahu dulu frekuensinya ya kan, berarti kayak misal dari data dari tanaman yang tingginya 104 itu ada berapa yang muncul, terus tinggi dari 107 berapa tanaman yang muncul gitu. Nah kita cari frekuensinya. Nah kan tadi kan di rata-rata tadi kan kita udah menemukan, udah menghitung kayak 104 itu ada 5. Nah terus 109 itu juga ada 5. Nah kita masukkan ke dalam tabel frekuensi ini. Jadi 104 itu ada 5, terus 107 ada 1, 109 itu ada 5, terus 110 ada 1, dan 111 ada 2, kemudian 112 ada 1. Nah dari sini frekuensi yang paling banyak muncul yaitu ada di ini sama ini, yang 109 sama yang 104. Jadi frekuensi atau tinggi tanaman yang paling banyak muncul adalah tanaman 104 dan 109. Nah ini adalah tanaman yang paling banyak muncul, yaitu ada di 109 dan 104. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Nah di soal nomor 10 ini peneliti ingin menganalisis sebaran data tinggi tanaman kacang hijau untuk memahami variasi di tengah-tengah data. Hitunglah jangkauan interkuartil atau IQR dari data tinggi tanaman tersebut. Nah di sini kan ditanyakan jangkauan interkuartil, yaitu IQR. IQR ini rumusnya adalah Q3 dikurangi dengan Q1. Nah untuk mencari Q3 dan Q1 kita harus mencari letaknya dulu, yaitu letak yang pertama, letak Q1, yaitu rumusnya I dikali N ditambah 1/4. Nah I nya adalah 1, N nya yaitu 15, banyak data ditambah 1/4. 15 tambah 1 16, 16 kali 1 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah berarti kita tahu bahwa Q1 berada di letak yang keempat. Nah kemudian kita cari nilai Q1 nya dengan cara XR ditambah D, XR ditambah 1 dikurangi XR. Nah
kan ini letaknya ada di 4. Nah 4 ini kan kalau dipecah berarti 4 ditambah 0,0. Nah berarti 4 ini sebagai R, ini sebagai D. Nah X 4 berarti ya kita substitusikan, ditambah D nya 0, X 4 ditambah 1 dikurangi X 4. Nah X4 itu data keempat. Nah kita lihat di tabel yang sudah kita buat tadi. Nah X4 ini ada di frekuensi yang kelima di 104, di tinggi tanaman 104. Berarti data keempat yaitu adalah 104 ditambah 0 dikali X, ini kan X5, berarti data kelima. Nah tadi kan 104 nih, kan 104 nya ini kan frekuensinya ada 5, berarti 104 nya ada 5, berarti data kelimanya adalah 104 dikurangi dengan 104 lagi. Nah 104 ditambah 0 dikali 0 berarti ini 104. Nah 104 ditambah 0 dikali 0 adalah 104, berarti kita temukan Q1 nya adalah 104. Nah kemudian kita cari letak Q3. Nah letak Q3 nya itu I N plus 1 dibagi 4. Nah I nya itu 3, karena yang dicari letak Q3 3 dikali N 15 ditambah 1 dibagi 4. 16 dikali 3 yaitu 48 dibagi 4 yaitu 12. Nah kemudian kita cari nilai Q3 nya pakai rumus yang tadi, langsung substitusikan saja ya. R nya yaitu 12 ditambah D nya 0 dikali X, R nya 12 ditambah 1 13 dikurangi X 12. Nah X12 atau data ke-12, kita lihat data yang ada frekuensinya tadi. Ini kan data frekuensi yang pertama 5 ditambah 1 kan 6 ditambah 5 kan 11. Nah berarti data yang ke 12 bukan di sini, karena ini hanya sampai data ke 11. Nah data 12 ada di sini di 110, berarti data ke-12 nya adalah 110 ditambah 0 dikali data ke-13. Nah data 110 ini kan data ke-12, berarti data ke-13 nya adalah 111. Nah 111 dikurangi 110. Nah 110 ditambah 0 dikali 1, 0 dikali 1 adalah 0 ditambah 110 yaitu 110. Nah kita sudah temukan Q3 nya, terus kita sudah temukan Q1 nya, berarti kita langsung masuk ke rumus IQR, yaitu Q3 dikurangi dengan Q1 sama dengan 110 dikurangi 104 sama dengan 6. Jadi jangkauan interkuartilnya ada 6. Baik, untuk soal yang nomor 11 sampai 15 kita akan menentukan probabilitas dari masing-masing dengan menggunakan distribusi normal. Nah, untuk soal yang nomor 11 ini kita akan menentukan probabilitas atau peluang antara Z sama dengan 1,23 dan Z 1,90. Nah, langkah yang pertama kita akan membuat bentuk peluang dulu. Jadi bentuknya ini, penulisannya kan seperti ini. Nah bentuk penulisan peluang antara Z 1,23 dan Z 1,90 adalah seperti ini. Lalu langkah yang kedua, kita kurangi jumlah Z yang besar, kita kurangi dengan jumlah Z yang kecil. Mengapa? Karena dalam ilustrasinya kita akan seperti ini. Misalkan ini adalah distribusi normal, lalu nolnya ada di sini, dan nilai Z peluang Z antara ini kan 1,23, misal ini 1,90, lalu kita
seperti ini kan, maka kan kita akan mencari peluang di sini. Kita cari peluang ininya, berapa peluangnya. Nah, berarti kita harus mengurangi nilai yang besar, kita kurangi dengan nilai yang kecil. Maka peluang Z 1,90 kita kurangi dengan peluang Z 1,23. Nah, di dalam tabel distribusi normal, peluang Z 1,90 ini nilainya 0,9713. Kita kurangi dengan 0,8907. Lalu kita dapat temukan hasilnya adalah 0,0806. Lalu kita persenkan, karena kita mencari peluang, berarti berapa persen peluangnya, itu adalah 8,06%. Maka peluang Z antara 1,23 dan 1,90 adalah 8,06%. Baik, untuk soal yang nomor 12 caranya juga sama, yaitu kan bentuknya ini sudah terbentuk peluangnya, yaitu peluang Z antara 0 dan 1,96. Maka kita bisa buat distribusi normalnya. Ini 0 dan 1,96. Nah, karena peluangnya di sini, maka kita akan mengarah ke sini. Nah, karena kan peluangnya ini antara 0 dan 1,96, berarti kita kira-kira akan mengarah ke negatif, dan kita akan mencari peluangnya di sekitar sini. Lalu seperti cara yang sebelumnya, berarti kita kurangi peluang Z yang lebih besar, yaitu 1,96, kita kurangi dengan peluang Z 0. Maka dapat ditemukan peluang Z 1,96 adalah 0,9750, lalu peluang Z0 adalah 0,5000. Nah, maka hasilnya adalah 0,475 atau dipersenkan jadi 47,5%. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13, yaitu peluang antara Z minus 1,23 hingga Z sama dengan 0. Nah, berarti kita buat distribusi normalnya, maaf ya. Nah, 0. Nah, di sini minus 1,23. Nah, kita tarik garis. Ini akan mengarah ke sebelah sini. CDF-nya mungkin ya. Terus kemudian kita sama caranya, yaitu peluang Z yang lebih besar yaitu 0 dikurangi dengan peluang Z yang kecil, yaitu Z minus 1,23. Nah, Z 0 itu ada 0,5 dikurangi 0,1093. Nah, hasilnya adalah 0,3907 atau 39,07%. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 14, itu peluang Z yang kurang dari minus 1,77. Nah, kita gambarkan ilustrasinya. Ini misalkan ini 0, ini minus 1,77, berarti kita akan mencari peluang yang kurang dari minus 1,77 ini. Nah, untuk mencari peluangnya, yaitu dengan cara
1 dikurangi peluang Z yang kurang dari 1,77. Nah, mengapa seperti ini? Karena kan awalnya ini peluang Z kurang dari minus 1,77 ini kan artinya dia ini sama dengan peluang Z yang lebih besar tapi 1,77. Jadi kalau bentuk simetrisnya, misalkan di sini 1,77, kita tarik garis, bentuk simetrisnya berarti di sini nih. Warna apa ya? Nih. Nah, bentuk simetrisnya kita substitusikan 1 dikurangi dari tabel Z. Dari tabel Z yang 1,77 ini adalah 0,9616, lalu kita operasikan, ditemukan 0,0384 atau kita persenkan menjadi 3,84%. Kita akan lanjut ke soal nomor 15, yaitu tentukan peluang antara Z minus 2,46 sampai 1,74. Nah, kita buat ilustrasinya. Misalkan ini 0, terus di sini minus 2,46, sini 1,77, kita tarik garis. Berarti kita akan mencari peluang di sini. Nah, untuk mencari peluang di sini, kita kurangi peluang Z yang kurang dari 1,74. Nih, berarti kan 1,74. Nah, kita kurangi dengan peluang Z kurang dari minus 2,46. Nah, dari tabel Z ditemukan hasilnya adalah 0,9591 dikurangi 0,0069. Nah, kita operasikan, ditemukan hasilnya adalah 0,9522 atau 95,22%. Baik, kita akan masuk ke soal nomor 16. Nah, di soal nomor 16 ini diketahui sebuah pabrik di Karawang yang memproduksi baterai A2, diketahui bahwa masa pakai baterainya dalam jam berdistribusi normal dengan rata-rata mu 35 jam dan standar deviasi atau sigmanya adalah 5 jam. Nah, untuk mencari peluang sebuah baterai yang dipilih secara acak memiliki masa pakai lebih dari 40 jam, berarti kita temukan bentuknya adalah peluang X, ini masih dalam bentuk X, belum ditransformasikan ke Z, maka X-nya itu lebih dari 40 jam. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mentransformasikan dulu ke dalam skor Z, maka peluangnya adalah Z lebih dari X dikurangi mu per sigma. Nah, ini adalah rumusnya. Maka peluang Z lebih dari X-nya kita masukkan, yaitu 40 dikurangi 35 per standar deviasinya atau sigmanya adalah 5. Kemudian kita operasikan, maka peluang Z lebih dari 5 per 5, maka peluang Z lebih dari 1. Kemudian peluang Z lebih dari 1 itu sama dengan 1 dikurangi peluang Z kurang dari 1, maka 1 dikurangi Z kurang dari 1 adalah 0,8413, sama dengan kalau kita operasikan hasilnya adalah 0,1587. Lalu kita dipersenkan adalah 15,87%. Nah, kalau dalam bentuk ilustrasinya akan menjadi seperti ini. Sini 0, sini minus 1, di sini 1. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 17, yaitu
Berapa peluang sebuah baterai yang dipilih secara acak jika memiliki masa pakai kurang dari 30 jam. Nah, sama seperti yang tadi, maka bentuk peluangnya itu X kurang dari 30 jam. Nah, kita akan transformasikan dulu ke transformasi skor Z, yang rumusnya adalah Z kurang dari tadi X dikurangi mu per sigma. Nah, kita substitusikan Z kurang dari X nya adalah 30 dikurangi 5 dikurangi 35 per 5. Nah, maka peluang Z kurang dari 30 dikurangi 35 itu minus 5 per 5. Maka peluangnya adalah Z yang kurang dari minus 1. Nah, peluang Z kurang dari minus 1 itu simetris atau sama dengan peluang Z yang lebih dari 1, dan peluang Z lebih dari 1 itu sama dengan 1 dikurangi peluang Z yang dikurangi 1. Maka kita dapat temukan 1 dikurangi dari tabel Z yaitu 0,8413. Maka kita operasikan, ditemukan hasilnya adalah 0,1587 atau dipersenkan menjadi 15,87%. Maka peluangnya adalah 15,87% dan ilustrasinya sama dengan yang nomor 16, yaitu sini 0, di sini minus 1 dan di sini 1. Baik, lanjut ke soal nomor 18, yaitu berapa peluang sebuah baterai yang dipilih secara acak jika memiliki masa pakai antara 32 jam dan 38 jam. Nah, di soal yang nomor 18 ini bentuk peluangnya adalah 32 kurangi Z dikurangi 38. Nah, yang kiri itu nilai yang lebih kecil dan yang kanan itu nilai yang lebih besar. Oh maaf, ini bukan Z tapi masih dalam bentuk X. Nah, lalu kita akan transformasikan ke Z score, yaitu peluang. Nah, tadi rumusnya itu adalah X dikurangi mu per sigma. Berarti ini Z terus ini X dikurangi mu per sigma. Nah, seperti ini. Lalu kita substitusikan X nya yang pertama yaitu adalah 32 dikurangi 35 per 5, terus Z, terus ini 38 dikurangi 35 per 5. Lalu kita operasikan, peluangnya ini adalah minus 3 per 5, Z ini adalah 3 per 5. Nah, jadi peluang minus 3 per 5 dan 3 per 5. Nah, kita bagi, hasilnya adalah minus 0,06, Z 0,6, seperti ini. Lalu kita kurangi dari yang terbesar ke yang terkecil, berarti peluang Z yang kurang dari 0,6 dikurangi dengan peluang Z yang kurang dari minus 0,6. Nah, ditemukan hasilnya adalah dari tabel Z 0,6 itu adalah 0,7257 dikurangi dengan nilai Z dari tabel yaitu 0,2743. Kita operasikan, hasilnya adalah 0,4514. Kita persenkan menjadi 45,14%. Maka peluangnya adalah 45,14% dan ilustrasinya adalah sini 0, misal di sini minus 0,6 dan ini 0,6, karena diantara
maka peluangnya di sini. Oke semuanya, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 19, yaitu terdapat sebuah soal, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara suhu udara dalam derajat Celcius dan jumlah panggilan darurat yang diterima oleh pusat layanan darurat. Data yang terkumpul adalah sebagai berikut. Hitunglah koefisien korelasi persen atau R antara suhu udara dan jumlah panggilan darurat. Nah, terdapat di samping terdapat tabel sebuah data X dan Y, di mana X adalah 68, 74, 82, 88, 93, 99, dan 101. Lalu yang Y adalah 7, 4, 8, 10, 11, 9, dan 13. Jumlah dari X adalah 605 dan jumlah dari Y adalah 62. Lalu kita akan menghitung koefisien korelasi persen atau R antara suhu udara dan jumlah panggilan darurat. Nah, rumus dari korelasi persen ini adalah R sama dengan N dalam kurung sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, karena kita membutuhkan sigma X dikali Y, sigma X, dan sigma Y, maka kita membutuhkan tabel untuk mempermudah menghitung korelasi persen, yaitu ada X dan Y kita kalikan. Jadi tabel yang pertama X dikali Y ini kita mengalikan setiap data X dan Y per satunya dan ditemukan jumlah dari sigma X dikali Y adalah 5535. Lalu setiap data dari X kita kuadratkan kita kuadratkan seluruh data dari X dan ditemukan jumlah X kuadrat adalah 53.219. Dan data yang Y juga kita kuadratkan, setiap data yang di Y kita kuadratkan dan kita jumlahkan, hasilnya adalah 600. Dan N jumlah data dari X dan Y adalah 7. Jadi setiap pasangan X dan Y ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lalu kita substitusikan ke rumus R atau korelasi persen. N yaitu 7, sigma X dikali Y adalah 5535 dikurangi sigma X dikali sigma Y. Kita bukan yang ini ya teman-teman, tapi yang 605 dikali 62 dibagi dengan N adalah 7, 53.219 dikurangi sigma X dikuadratkan, baru 605 kuadrat dikali dengan N sigma Y kuadrat yaitu 600 dikurangi sigma Y dikuadratkan yaitu 62 kuadrat. Lalu kita temukan 7 dikali 5535 adalah 38.745 dikurangi 605 dikali 62 adalah 37.510. Lalu kita bagi 7 dikali 53.219 adalah 37.510
372.533 dikurangi 605 dikuadratkan adalah 366.025, lalu dikali 7 kali 600 adalah 1200 dikurangi 62 kuadrat adalah 3844. Lalu kita operasikan 38.745 dikurangi 37.510 adalah 1235 dibagi 372.533 kita kurangkan dengan 366.025 yaitu akar 6.508 terus 4.200 dikurangi 3.844 adalah 356. Maka kita operasikan 1235 dikurangi akar ini dikali hasilnya adalah 2.316.848. Hasilnya adalah akar dari 2.316.848 adalah 1.522,11 dan kita bagi hasilnya adalah 0,8113. Maka koefisien korelasi persen dari data tersebut adalah 0,8113. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 20, yaitu seorang kriminolog tertarik untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara jumlah kasus pencurian dengan kekerasan atau larceny crimes dan vandalisme atau vandalism crimes di kampus-kampus wilayah Barat Daya. Data di samping menunjukkan jumlah kasus yang tercatat untuk masing-masing jenis kejahatan di beberapa kampus selama 1 tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut, tentukan koefisien korelasi persen atau R antara jumlah kejahatan pencurian dengan kekerasan dan jumlah kejahatan vandalisme. Nah, terdapat tabel di samping yaitu tabel X dan Y, di mana X adalah 24, 6, 16, 64, 10, 25, dan 35 dengan jumlah 180. Dan Y adalah 21, 3, 6, 15, 21, 61, dan 20 dengan jumlah 147. Nah, seperti pada soal nomor 19, kita akan menentukan koefisien korelasi persen dengan rumus R sama dengan N dikali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, kita akan mensubstitusikan karena sudah ada tabel untuk mempermudah. Kita akan mensubstitusikan jumlah N-nya adalah 7, jumlah sigma X Y-nya adalah 4013 dikurangi sigma X-nya adalah 180 dan sigma Y-nya adalah 147. Lalu kita bagi dan kita akarkan. Jumlah N-nya adalah 7, sigma X kuadrat adalah 6.914 dikurangi sigma X dikuadratkan yaitu 180 kuadrat dikali dengan 7, sigma Y kuadratnya adalah 5.273 dikurangi 147 kuadrat. Baik,
kita akan mengoperasikan, yaitu 7 dikali 4013 adalah 28.091 dikurangi 180 dikali 147 adalah 26.460 dibagi akar 7 dikali 6.914 adalah 48.398 dikurangi 180 kuadrat adalah 32.400. 7 dikali 5.273 adalah 36.911 dikurangi 147 kuadrat adalah 21.609. Baik, kita akan mengoperasikan 28.091 dikurangi 26.460 adalah 1.631 dibagi akar kepanjangan. Kita akan mengoperasikan, yaitu 28.091 dikurangi 26.460 adalah 1.631 dibagi akar 48.398 dikurangi 32.400 adalah 15.998. Lalu 36.911 dikurangi 21.609 adalah 15.302. Lalu kita tulis ulang, kita bagi dan akan kita kalikan dalam akar, yaitu dihasilkan 24.480 1.396 atau 244.801.396. Lalu kita akarkan akar dari 244.801.396 adalah 15.646,13. kita bagi, hasilnya adalah 0,1042. Jadi koefisien korelasi persen dari data tersebut adalah 0,1042.